Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Saya Melisa Usman akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan pembelajaran, CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Berikut adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan murid dengan tindakan yang salah. Berikut adalah simulasi penerapan segitiga restitusi.
Kasus pertama, Fani tidak terima karena rekan sekelompoknya tidak mau membantu pembuatan proyek. Ia marah dan kesal dan meminta tidak diikutkan dalam proyek. Fani, tadi ibu dengar dari ketua kelas, Fani tidak mau lagi ikut proyek. Kenapa? Iya Bu, soalnya teman sekelompok saya tidak mau diajak kerja sama, disuruh kerja malah cerita dan main-main saja. Oh, seperti itu. Wajarlah kalau kamu marah. Ibu pun apabila di posisi Fani pasti merasakan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap teman kelompokmu? Saya marah-marah kepada mereka Bu, lalu saya tinggalkan. Kalau begitu, tentunya kamu memiliki alasan ya melakukan hal itu. Iya Bu, jelas saya marah-marah. Proyek kami sudah harus dikumpulkan 3 hari ke depan, tetapi teman kelompok saya hanya main dari kerjanya. Wajarlah kalau kamu marah, Nak. Ibu menghargai apa yang kamu lakukan. Setidaknya kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk kepada teman kelompokmu, misalnya dengan berkata kasar atau bahkan melakukan kekerasan fisik. Sekarang coba kita pikirkan bersama, apakah tindakanmu yang marah-marah tadi, bentak-bentak, apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Poin dari keyakinan kelas kita yang mana yang menurutmu kamu langgar? saling menghormati dan menghargai teman Bu. Menurut kamu, apakah saling menghormati dan menghargai itu penting? Penting Bu. Nah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus dilakukan saat Fani marah? Lebih bersabar Bu dan menahan emosi. Fani, apakah kamu bersedia mau menyelesaikan masalah ini? Iya Bu, saya bersedia. Apa yang bisa Fani lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan tidak langsung marah dan tentunya langsung melapor kepada guru mapel terkait teman kelompok saya yang tidak mau bekerja sama Bu. Oke, tepat sekali yang Ananda Fani katakan. Tetap semangat ya, dan silakan kembali ke kelas ya. Iya Bu, terima kasih. Kasus kedua, Rion terlambat masuk sekolah sehingga tidak mengikuti upacara. Ia pun lupa mengenakan dasi. Rion, ibu dengar dari guru piket tadi kamu terlambat ya, sampai tidak mengikuti upacara bendera. Terlebih, kamu juga tidak mengenakan dasi. Kalau boleh ibu tahu alasannya, mengapa Rion bisa terlambat datang ke sekolah? Saya terlambat karena sibuk mengadaptasi. Saya di rumah Bu, sampai tidak memperhatikan waktu. Baiklah, ibu paham. Menurut Rion, terlambat itu baik tidak sih? Nah, Rion sebagai manusia tentu kita tidak luput dari kesalahan. Bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki kesalahan kita dan meminimalkan sebisa mungkin untuk tidak terulang kembali. Sekarang kita cari solusinya sama-sama ya. Tadi ibu sudah mendengar alasan Rion kenapa bisa terlambat. Apakah Rion memang tidak mempersiapkan segala sesuatu persiapan ke sekolah tadi malam? Tidak Bu, saya kecapean habis bermain dan langsung tidur. Menurut Rion, dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita, yang mana yang menurutmu yang kamu langgar? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Menurut kamu, apakah disiplin dan menghargai waktu itu penting? Nah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus dilakukan Rion sebelum berangkat ke sekolah? Mempersiapkan segala persiapan ke sekolah, sehari sebelum atau malam sebelumnya. Menyiapkan buku, seragam, dasi dan buku. Baiklah Rion, ibu yakin Rion bisa menepatinya. Apakah Rion bersedia untuk disiplin terhadap waktu? Iya Bu. Baiklah Rion, ini ada dasi cadangan yang disediakan oleh OSIS. Bisa kamu gunakan hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fani Ramadhani dari kelas 7B. Terkait
Penyelesaian masalah yang diberikan Bu Melisa tadi menyelesaikan masalah dengan tidak dihukum dan menyelesaikan masalah saya dengan baik. Perkenalkan, nama saya Kisari Melem dari kelas 7B, dan terkait kasus saya tadi dan penyelesaiannya sangat baik karena tidak menggunakan hukuman tapi menyelesaikan dengan secara baik-baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak.